Di sebuah desa kecil, tersembunyi di antara rerimbunan bambu dan kabut pagi, ada sebuah cerita yang hanya dibisikkan saat malam tiba. Orang-orang desa menyebutnya bayang di balik bambu. Konon, di hutan bambu tua di ujung desa, ada sosok yang tak pernah menampakkan wujudnya, tapi selalu mengintai. Mereka bilang, jika kamu mendengar suara gemerisik bambu di malam tanpa angin, jangan pernah menoleh. Cerita ini berpusat pada Sari, seorang gadis kota yang kembali ke desa neneknya untuk menyelesaikan urusan warisan. Tapi, apa yang dia temukan bukan hanya kenangan masa kecil, melainkan rahasia kelam yang terkubur bersama hutan itu. Sari tiba di rumah neneknya yang sudah lama kosong. Rumah kayu itu penuh debu, dengan foto-foto keluarga yang memudar di dinding. Di desa, dia bertemu Pak Karto, ketua desa, yang memperingatkannya untuk tidak mendekati hutan bambu. Ada yang tinggal di sana, nah, bukan manusia, katanya dengan mata penuh ketakutan. Sari mengabaikan peringatan itu, menganggapnya tahayul desa. Malam pertama, dia mendengar suara aneh, gemerisik bambu, seperti langkah kaki, tapi tak ada apapun di luar jendela. Dia mulai menemukan petunjuk aneh, sehelai kain putih tersangkut di pagar, dan coretan aneh di buku harian neneknya yang menyebutkan dia yang menunggu di balik bambu. Sari mulai dihantui mimpi aneh. Seorang perempuan berpakaian putih dengan wajah tertutup rambut, berdiri di antara bambu, memanggil namanya dengan suara yang terdengar seperti neneknya. Setiap malam, gemerisik itu semakin keras, dan benda-benda di rumah mulai berpindah sendiri. Dia menemukan sebuah kotak tua di loteng, berisi jimat dan surat dari neneknya yang menyebutkan sebuah ritual gagal di hutan bambu puluhan tahun lalu. Ritual itu dimaksudkan untuk menenangkan penjaga hutan, tapi malah membangunkan sesuatu yang jauh lebih jahat. Sari nekat pergi ke hutan bambu di malam hari, dipandu rasa ingin tahu dan dorongan aneh yang tak bisa dia jelaskan. Di sana, dia melihat bayangan bergerak cepat di antara bambu dan suara tawa pelan yang bukan manusiawi. Di tengah hutan, Sari menemukan sebuah pohon beringin tua dengan akar yang membelit batu besar, dihiasi kain-kain putih yang compang camping. Di sana, dia melihat sosok itu dengan jelas, perempuan tanpa wajah, hanya rambut hitam panjang yang menutupi kepalanya. Sosok itu bergerak mendekat, dan suara neneknya bergema, "Kamu pulang, Sari. Kamu janji akan pulang." Sari menyadari bahwa sosok itu bukan hantu biasa, melainkan roh yang terikat pada keluarganya akibat ritual yang gagal. Dalam kepanikan, dia mencoba lari, tapi hutan seperti hidup, bambu-bambu bergerak menutup jalannya. Dia menemukan kebenaran pahit, neneknya pernah mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan desa, dan roh itu kini menuntut balas dengan mengincar keturunan keluarga. Sari berhasil keluar dari hutan, tapi tidak tanpa harga. Dia membawa jimat dari kotak neneknya dan melakukan ritual sederhana yang dia temukan di buku harian, berharap menenangkan roh itu. Namun, saat dia meninggalkan desa, gemerisik bambu masih terdengar di kejauhan, seolah-olah roh itu belum benar-benar pergi. Di kota, Sari mencoba melupakan semuanya, tapi setiap malam, dia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela. Apakah roh itu benar-benar telah pergi, atau apakah Sari membawanya pulang bersamanya?